Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Jangan menyerah saat saudara dalam kesulitan. Dan saat saudara lelah, tetaplah tekun. Dan saat saudara merasa tak ada perubahan, tetap tekun. Dan saat iblis berkata, kamu gila, tetap tekun. Dan saat semua orang tak lagi memperdulikan yang saudara lakukan, tetap tekun. Kesetiaan. Orang yang setia adalah dia yang menyelesaikan pekerjaannya, memegang perkataannya. Mereka tidak menyerah ketika semangat mereka sudah hilang. Sekarang saya harus duduk sebentar untuk membicarakan hal ini dengan saudara. Karena saya tak bisa bayangkan berapa banyak orang yang melewatkan rencana hebat yang Tuhan punya untuk hidup mereka. Karena saat prosesnya tak enak, mereka akan mencari hal yang lebih menarik. Terjadi pada pernikahan. Saya menikah selama 52 tahun bukan karena saya terkagum tiap kali saya melihat Dave. Ayo, saudara paham. Ketika perasaan itu tidak lagi saudara rasakan, artinya saudara tak lagi mencintai mereka, itu bukan cinta, itu emosi sesaat. Yang datang dari ketertarikan fisik. Tapi cinta itu lebih besar dari ketertarikan fisik. Pertama-tama saya bahkan tidak tahu arti cinta saat saya katakan saya mau menikah dengan Dave. Saya terlalu sering disakiti dan pernikahan pertama saya buruk karena dia tidak setia. Dan setelah 18 tahun bersama ayah saya dan 5 tahun dengan pria lain yang sedikit gila, saya tak mengerti arti dari cinta. Saya tak mengerti cara memberikannya, tak mengerti cara menerimanya. Tapi setelah 25 tahun, saya tahu apa itu cinta. Amin. Berhenti mengganti-ganti kegiatan. Karena hal yang saudara lakukan sudah tidak menarik lagi. Semua yang baru itu menarik. Tapi saya penasaran berapa orang melewatkan takdir mereka karena tak pernah menyelesaikan yang mereka mulai. Karena saat kesulitan, atau tak lagi tertarik, atau tak ada yang mendukung mereka, dan hanya antara saudara dan Tuhan saja. Duduk dan mendengarkan saya itu mudah, saya yang bekerja. Saudara sangat menikmatinya, saudara bahkan tak harus bayar, kita memiliki gedung yang bagus, musik yang bagus, materi yang bagus. Pekerjaan saudara mulai ketika saudara pulang. Dan apa yang akan saudara lakukan setelah ini? Apa saudara hanya akan menyimpannya dengan khotbah yang lain dan juga buku yang saudara beli tapi tak pernah membacanya? Tapi saya menghadiri acara Joyce Meyer. Atau saudara mungkin akan setidaknya selama 3 jam dari khotbah ini, saudara bisa ambil 3 hal atau bahkan 2. Bahkan hanya 1 hal. Dan saudara merenungkannya sampai saudara mendapatkan hal yang baru dari Tuhan. Amin. Maka, apapun yang Tuhan suruh saudara kerjakan, kerjakanlah dengan tekun sampai selesai. Dan mulailah dari hal kecil seperti, contohnya melakukan pekerjaan di rumah. Saudara pasti merasa tersinggung sekarang. Oh, aku sudah membersihkan toilet itu 3 tahun lalu.
Saya sedikit lelah, jadi saya hanya akan istirahat sebentar dan... Ayo. Saudara tahu, memang siapa yang tertarik untuk membersihkan lemari atau gudang? Tidak ada. Tapi saudara tahu, saudara bisa menyelesaikan apapun. Dengarkan saya. Kalau saudara pergi ke lemari itu dan bilang, aku akan membersihkannya. Bagaimana caranya saudara akan mempunyai kuasa atas iblis, sedangkan saudara tidak mau melakukan pekerjaan rumah sehari-hari? Kita tidak bisa membohongi siapapun. Tapi saudara katakan, saya akan menggunakan 15 menit tiap hari untuk membersihkan lemari ini. Saudara tahu, walaupun membutuhkan 2 minggu, saudara merasa senang karena saudara tekun. Saudara merasa senang karena menyelesaikan sesuatu. Jadi tiap saudara melihatnya, saudara tidak merasa kesal karena berantakan. Dan tidak merasa bersalah karena saudara harusnya sudah membersihkan lemari itu. Daripada merasa bersalah karena saudara tidak melakukan sesuatu, lebih baik mulai melakukannya hari ini. Oh, saya menolong saudara. Seharusnya saudara bayar untuk mendapatkan konseling ini. Oke, jadi mulai dari hal kecil, hal yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Nah, saudara tahu saya telah melakukan ini selama 42 tahun dan... Tunggu, jangan tepuk tangan dulu. Mereka menanyakan ini setiap kali. Jadi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Apa visimu? Apa hal baru yang mau kamu lakukan? Dan sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, saya ada di situasi di mana saya tak bisa berpikir apapun. Saya berpikir saya ingin menyebarkan Injil dan menolong orang. Maksudku, menolong orang dengan cara apapun, memberi makanan untuk mereka yang lapar, menolong orang-orang saat mereka merasa kesepian, menghibur mereka dengan firman Tuhan. Saya ingin menolong mereka. Ya, aku tahu, tapi apakah visimu? Setelah banyak orang menanyakan itu, saya berpikir mungkin saya sudah selesai. Mungkin saya tidak tahu, mungkin saya hanya akan menjadi tua dan menjadi semakin lemah. Sekarang tunggu sebentar, saudara tahu, dan ini mulai mengganggu saya. Jadi, saya berdoa ke Tuhan dan berkata, Tuhan, memang ada yang salah, aku tak mendengar suaramu, apakah engkau ingin memberitahu sesuatu padaku? Dan saudara tahu apa kata Tuhan? Saya langsung merasa tenang. Tuhan berkata, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau telah setia. Tolong jangan beranggapan yang salah. Karena saya bermaksud benar, tapi saya tak melakukannya lagi karena ini menyenangkan. Ini bukan konferensi pertama saya. Saudara tahu saya harus kembali ke belakang untuk melakukan perenggangan. Padahal saya melakukannya saat jam istirahat, saya harus melakukan perenggangan. Saya sudah melakukannya cukup lama dan kondisi saya baik karena saya berolahraga dengan rutin, tapi apapun yang sudah dilakukan selama 42 tahun akan menjadi rutinitas saudara. Dan saya tidak melakukannya, saya memang suka melakukan ini karena saya suka menolong orang.
Tapi ini bukan untuk saya melakukannya karena Tuhan ingin saya melakukannya, dan saya yakin ini menolong orang, dan saya berjanji bahwa saya akan terus melakukannya selama saya masih bisa bernafas. Saya akan melakukannya karena menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan adalah kehormatan untuk saya. Dan saya ingin memberikannya juga untuk saudara. Saya ingin saudara, mungkin kalau saudara merasa bahwa Tuhan ingin menggunakan saudara di bidang pelayanan atau musik atau bisnis atau apapun, lakukanlah dengan tekun dan jangan menyerah. Jangan menyerah saat saudara dalam kesulitan. Dan saat saudara lelah, tetaplah tekun. Dan saat saudara merasa tak ada perubahan, tetap tekun. Dan saat iblis berkata, kamu gila, tetap tekun. Dan saat semua orang tak lagi memperdulikan yang saudara lakukan, tetap tekun. Amin. Biar saya beritahu, saudara tidak akan bisa memenuhi kehendak Tuhan kalau saudara gampang menyerah saat saudara sendiri. Dan saat saudara merasa tak ada perubahan dalam hidup saudara, dan saudara akan merasa sendiri, dan akan ada waktu di mana saudara berpikir Tuhan meninggalkan dan tak memperdulikan saudara lagi. Ayo, saudara mengerti? Kalau itu perubahan untuk hidup saudara atau keluarga saudara, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti dan menyerah. Tuhan memberikan kita roh untuk menjadi pemenang. Dan saya suka yang dikatakan Paulus dalam Kisah Rasul 20:24. Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, dan yang ia maksud adalah permasalahan hidup, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Maka saya ingin menyelesaikan apa yang Tuhan mau saya selesaikan dan melakukannya dengan sukacita, tapi sukacita sangat berbeda dengan kegembiraan. Jangan menikah dengan orang lain karena saudara sudah merasa bosan dengan pasangan saudara, karena saat saudara ganti pasangan, saudara merasakannya lagi. Jangan berpikir bahwa saudara harus pindah gereja ketika saudara sudah tidak bersemangat dengan gereja lama. Saya beritahu, saat saudara datang ke gereja dan tidak mendapatkan apa-apa, berhenti menginginkan sesuatu dan mulailah memberi sesuatu. Saya akan mengatakannya lagi. Saat saudara berpikir, saya tidak mendapatkan apa-apa lagi dari sini. Ada cerita yang saya dengar dari seseorang, dia telah menghadiri konferensi saya selama bertahun-tahun. Dia berkata, Joyce, aku sudah merasa bahwa aku tak dapat apa-apa lagi. Dan katanya, aku mulai mendoakanmu karena menurutku pengurapanmu telah hilang. Dia bilang, aku pikir kamu telah melakukan dosa. Tapi tidak masalah. Saya kagum kepada mereka yang merasa kalau mereka tidak dapat apa-apa, mereka pikir ada sesuatu yang salah. Dan dia bilang, Tuhan berkata padaku, kau tak dapat apa-apa karena kau terlalu penuh dengan diri sendiri, tak ada tempat untuk hal lain. Kau selalu menghadiri konferensi ini, kau harus datang dengan sikap berbeda, dengan cara kau memberi. Dan saat kau sudah memberi yang kau dapat, aku punya ruang untuk bekerja. Ayo. Saya tidak peduli walaupun hal itu sangat-sangat kecil. Saya ingin saudara membuat komitmen sebagai bagian dari gaya hidup saudara yang baru. Dan lakukan sesuatu mulai dari hal kecil. Lakukan sesuatu untuk sesama, lakukan tiap harinya. Ayo, jangan sampai,
Jangan sampai saya turun. Ini adalah topik yang menarik. Kenapa saudara tidak menunjukkan semangat saudara? Saudara sadar bahwa saudara akan bahagia kalau saudara berhenti memikirkan apapun untuk sejenak. Saya serius. Pendeta Tommy, seharusnya engkau yang menceritakan cerita ini. Jadi beritahu saya kalau kau ingin menceritakan cerita ini. Dia bercerita tentang seorang perempuan yang ingin konseling, yang dia pikir dia punya masalah besar sehingga dia mau datang untuk konseling. Saya lupa apakah ini kamu atau bukan. Ini kamu. Dan mungkin saya lupa, tapi saya akan coba mengingatnya. Dan kamu tidak bisa menemuinya untuk beberapa minggu. Dan kebetulan perempuan ini bisa membuat kue atau brownies, kue. Jadi kamu menyuruh dia membuat kue untuk orang lain sampai kalian bertemu. Dan dia tak pernah berkunjung lagi. Dan ketika dia bertemu perempuan ini dan bertanya kenapa dia tidak kembali, dia menjawab, "Oh, kau tahu, saat saya sibuk menolong orang, saya melupakan semua masalah saya." Saya beritahu sebesar apapun masalah saudara, dan bukannya saya meringankan masalah apapun, seperti yang saya katakan, saya tahu beberapa saudara di sini sedang tersakiti. Tapi coba baca Mazmur 37, ayat 1, 2, dan 3 yang berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, sebab mereka segera lisut seperti rumput." Dengarkan ini, percayalah pada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sangat sederhana. Apa yang kita lakukan dalam masalah? Kalau kita bisa melakukan sesuatu, lakukan. Kalau tidak, doakan. Percaya Tuhan, tapi selama saudara menunggu Tuhan, lakukanlah kebaikan. Kita menabur benih dengan cara menolong sesama. Hello. Saya punya banyak catatan, tapi saya rasa saya tidak membutuhkannya. Tuhan itu setia, dan itu alasan kenapa kita sangat mencintai Tuhan. Berapa banyak orang yang saudara kenal yang bisa jaga rahasia? Berapa orang yang saudara kenal? Ketika saudara sangat ingin memberitahu rahasia, tapi jangan sampai orang lain mengetahuinya. Berapa orang yang bisa diandalkan? Saya terberkati, saya kenal kira-kira 5 orang. Beberapa orang tidak punya. Jadilah setia, jadilah teman setia. Jangan menjalin hubungan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Saudara tahu 10 tahun lalu saya buat keputusan, saya lelah menjalankan hubungan sendiri. Dan saya tak akan memilikinya lagi. Maksud saya hubungan personal. Saya tidak ingin memiliki hubungan di mana saya terus memberi dan mereka hanya mengambil semuanya. Tahu kenapa? Karena itu tidak sehat. Saudara tidak menolong mereka dengan melakukan hal itu. Saudara tak akan membuat mereka menghormati saudara dengan melakukan itu. Jadi yang terbaik. Jadilah orang dengan integritas. Jauhkan perselisihan dari hidup saudara. Berhenti marah setiap ada hal kecil yang bermasalah. Rumah tangga yang penuh perselisihan adalah rumah tangga yang hancur bagi Tuhan. Saya ingat waktu saya dan Dave bertengkar setiap mau ke gereja. Sampai di tempat parkir, mereka menyediakan orang-orang yang menolong kita parkir dan juga menyambut jemaat yang datang. Dan kita terus bertengkar sampai masuk gereja, tapi orang yang menyambut kita, wah puji Tuhan. Terima kasih Yesus.
Saudara bisa bernyanyi dari atas tanpa mengetahui arti lagu itu. Saya ingat saya berada di baris depan karena saya masuk kelas kepemimpinan dan kursinya bertuliskan nama saya, tak ada yang duduk di kursi saya. Saya jadi pilar gereja. Dan saya ingat saya bernyanyi di atas sambil berpikir, kalau dia pikir aku akan memasak, dia akan mendapatkan masalah. Karena aku tahu yang akan dia lakukan. Dia akan menonton bola seperti yang dia lakukan tiap minggu, dan aku akan mengerjakan semua, lalu nyanyi, aku berserah. Ayo, berhenti bercanda. Berhenti bermain dan mulai menjadi seperti Kristus. Saya beritahu satu doa yang bagus. Tuhan, ikat aku di altar-Mu dan lakukanlah apa yang Kau mau, lakukan padaku. Tapi jangan biarkan aku melakukan hal bodoh. Oh, ini hal yang sangat menarik. Ya ampun, saya sangat bersemangat mengatakannya. Baiklah. Satu bagian kecil lagi lalu saya harus pulang. Setiap orang setia selalu berada dalam tangan Tuhan. Mereka menunggu Tuhan, mereka tidak melakukan apapun sendiri. Dan ketika Tuhan mengangkat mereka, mereka melangkah dengan hormat akan Tuhan. Bukan dengan keangkuhan. Saudara tahu Daud setia kepada Saul selama 20 tahun walaupun Saul ingin membunuhnya. Dan ia punya kesempatan membunuh Saul. Aku tak akan menyentuh yang diurapi Tuhan. Dia lebih baik menyakiti diri sendiri daripada orang yang Tuhan urapi. Yusuf setia pada Tuhan. 13 tahun ia dipenjara padahal tidak bersalah. Musa setia. Paulus setia saat semua orang meninggalkannya di pengadilan. Paulus berkata, jangan membenci mereka. Ayo, saya rasa kita bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana? Saudara sanggup kalau kita melangkah lebih jauh? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada dia yang mengasihinya. Orang setia tidak akan menyerah. Dia akan melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan setiap harinya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Ampunilah kami atas dosa kami dan semua kesalahan kami atau saat kami tidak hormat padamu. Dan aku berdoa agar mereka bisa membawa sesuatu yang baru yang akan menolong mereka memiliki karakter seperti Kristus. Sekarang saya ingin kita semua berdoa, siapa tahu ada dari saudara yang ingin memberikan hatinya untuk Tuhan, kita berdoa seperti ini. Kita berdoa bersama, Allah Bapa, aku mencintai-Mu. Yesus, aku percaya padamu. Kau mati untukku. Kau membayar semua dosaku. Kau dihukum untukku. Ampunilah cara hidupku. Ampunilah semua dosaku. Aku ingin Kau di hidupku, Tuhan. Aku ingin Kau menjadi penyelamat dan Tuhanku. Aku memberikan hidupku. Hidupku semua untuk-Mu. Aku berserah. Terimalah aku apa adanya. Jadikanlah aku sesuai kehendak-Mu. Aku mencintai-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu untukku.
Dan selama aku di dunia, aku akan menikmati semua jalan-Mu. Amin. Mari sama-sama puji Tuhan.